Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Balance Scorecard dengan dosen pengampu Ibu Renelda Seba, SE MAK. Kami di sini berjumlah 4 orang. Yang pertama Dewi Norena, yang kedua Jaslim, yang ketiga Nurlena Putri, yang keempat Nadel Fiana saya sendiri. Baiklah, selanjutnya kami serahkan kepada Dewi Norena untuk menjelaskan materi pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dewi Norena akan menjelaskan konsep dasar BSC. Konsep BSC dikenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. BSC juga memberikan informasi untuk membantu manajer dan investor menilai seberapa dekat perusahaan bergerak mencapai tujuan dan sasarannya. BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. BSC memiliki beberapa kegunaan, yaitu salah satu di antaranya adalah mengklarifikasi dan menghasilkan konsensus tentang strategi. Selanjutnya, perbedaan bentuk sistem BSC dan tradisional. Kalau BSC itu umpan balik dan pembelajaran, berfokus pada tim fungsional silang. Sedangkan manajemen tradisional adalah pengadilan menilai anggaran, berfokus pada fungsi dan organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Balance Scorecard. Kaplan dan Norton mulai tahun 1992 mengembangkan konsep pengukuran kinerja yang dikenal dengan Balance Scorecard atau BSC sebagai koreksi atas berbagai kelemahan ukuran kinerja finansial. Konsep Balance Scorecard pertama kali dikembangkan oleh Roberts dan David dalam bukunya yang berjudul Translating Strategy into Action, The Balance Scorecard. Pada awal tahun 2000, Balance Scorecard tidak lagi hanya dimanfaatkan oleh seluruh personel atau manajemen dan karyawan untuk mengelola perusahaan. Balance Scorecard memberi kerangka yang jelas bagi seluruh personel untuk menghasilkan kinerja keuangan melalui perwujudan berbagai kinerja non-keuangan. Penggunaan teknologi informasi telah mendukung penerapan Balance Scorecard untuk dikomunikasikan ke seluruh personel, sehingga dapat dilakukan koordinasi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis perusahaan yang telah ditetapkan. Balance Scorecard pada tahun 2006 mulai dikembangkan untuk mengintegrasikan dua metode, yaitu metode manajemen strategik berbasis Balance Scorecard dan metode pengelolaan kinerja personel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nurlena Putri akan melanjutkan penjelasan dari teman kita Rina Delviana. C. Manfaat dan keunggulan Balance Scorecard. Balance Scorecard memberi manfaat bagi organisasi dalam beberapa cara. Yang pertama, menjelaskan visi organisasi. Yang kedua, menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi. Yang ketiga, mengintegrasikan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Yang keempat, meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Keunggulan yang diperoleh perusahaan dengan menerapkan Balance Scorecard adalah yang pertama, komprehensif. Setelah Balance Scorecard berhasil diterapkan, para eksekutif perusahaan baru menyadari bahwa perspektif keuangan sesungguhnya merupakan hasil dari 3 perspektif lainnya, yaitu pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, koheren. Tujuan atau sasaran strategis untuk setiap perspektif harus dapat dijelaskan dengan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, seimbang. Keseimbangan dalam Balance Scorecard juga tercermin dengan selarasnya scorecard karyawan dengan scorecard perusahaan, sehingga
Setiap personal yang ada di dalam perusahaan bertanggung jawab memajukan perusahaan. Yang terakhir, terukur. Sasaran strategis yang sulit diukur seperti pada perspektif customer, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui balance scorecard dapat dikelola karena setiap perspektif dapat ditentukan ukuran yang tepat. Baiklah, selanjutnya D. Evolusi pemikiran balance scorecard. Setelah pemikiran Kaplan dan Norton yang menjadikan balance scorecard sebagai sistem baru pengukuran kinerja, balance scorecard mengalami evolusi atau perkembangan pemikiran sampai dengan saat ini. Dalam 20 tahun terakhir, balance scorecard telah dianggap sebagai sistem pengukuran kinerja efektif. Namun, para ahli masih tidak pasti tentang hubungan sebab akibat antara balance scorecard dan peningkatan prestasi tujuan atau sasaran strategis dan kinerja. Baiklah, kita masuk ke poin E, yaitu implementasi balance scorecard. Langkah pertama dalam mengimplementasikan balance scorecard adalah tim yang telah disusun melakukan identifikasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan balance scorecard. Selanjutnya, menentukan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan proses mengkomunikasi balance scorecard. Langkah kedua adalah membangun scorecard secara menyeluruh. Langkah ketiga adalah menggunakan data scorecard untuk evaluasi dan peningkatan. Penggunaan balance scorecard memberikan manfaat bagi organisasi antara lain meningkatkan komunikasi antar individu dalam organisasi. Manajemen dapat fokus pada proses organisasi secara keseluruhan, membawa setiap unit dalam organisasi ke arah yang sama, yaitu melayani masyarakat, memotivasi pekerja, meningkatkan sistem penghargaan, dan meningkatkan kepuasan pekerja. Baik, itu tadi penjelasan dari implementasi balance scorecard. Selanjutnya akan dijelaskan teman kita. Kembali ke teman kita. F. Contoh penerapan BSC. Penerapan BSC dikutip dari artikel yang ditulis oleh Besky 2011 yang menggambarkan BSC pada manajer klub olahraga. Model BSC yang diterapkan manajemen klub olahraga memfasilitasi realisasi strategi pada 3 level korporat. Jumlah scorecard opsional atau pemetaan strategi korporat. Perspektif yang dapat diciptakan dalam scorecard dan indikator-indikator yang mengendalikan implementasi strategi atau bagian dari strategi. Berikut penjelasan masing-masing. 1. Strategi korporat. Dalam kasus asosiasi olahraga atau klub manajemen olahraga, perspektif strategi yang paling dinomorsatukan adalah berupaya menampilkan kesuksesan atau keberhasilan dalam jangka panjang. Tujuan strategi dapat dibagi lebih lanjut atas dasar beberapa kriteria, dapat menguji bagian-bagian dari strategi dalam kaitannya dengan jangka waktu atau jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua, perspektif BSC. Perspektif BSC dari klub olahraga hampir sama dengan kebanyakan scorecard dari perusahaan pada umumnya yang menghasilkan produk atau menyediakan layanan jasa. Perspektif BSC bagi klub olahraga juga meliputi perspektif keuangan atau financial perspektif. Perusahaan internal yang efektif dan terdefinisi yang dengan jelas. Kebutuhan untuk melakukan pengembangan atau pengelolaan lingkungan pelanggan.